Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Koleksi akan menjelaskan mengenai materi pengadaan bahan non-buku. Sebelum saya menjelaskan tentang materi ini, perkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, Dian Nurmawati. 2. Nurul Hidayatumningsih. 3. Ihsan Nasrullah. 4. Susanti. 5. Aulia Rahmadewi. 6. Siti Nurul Basiro. 7. Ahfatin Aziza. 8. Iva Marga Maulana. Dan terakhir, Muhammad Girul Habaib. Yang pertama adalah pengertian pengadaan koleksi bahan pustaka. Apa sih pengertian pengadaan koleksi bahan pustaka? Pengadaan bahan pustaka adalah salah satu dari kegiatan pelayanan teknis pada suatu perpustakaan dalam usaha untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna sesuai dengan perkembangan zaman. Melalui kegiatan pengadaan bahan pustaka tersebut, perpustakaan berusaha menghimpun bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi. Perpustakaan baik itu koleksi seperti buku, majalah, jurnal, surat kabar, brosur, dan koleksi non-cetak seperti kaset, audiovisual, mikrofilm, mikrofis, piringan hitam, video kaset, CD-ROM, dan lain-lain. Tujuan pengadaan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka dimaksudkan agar koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kesesuaian diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan. Perpustakaan Nasional RI menyatakan bahwa program pengembangan koleksi bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan pada rencana pengadaan bahan pustaka. 2. Menetapkan metode yang sesuai dan terbaik untuk pengadaan. 3. Mengadakan pemeriksaan langsung pada bahan pustaka yang dikembangkan. 4. Menetapkan skala prioritas pada bahan pustaka yang dikembangkan. 5. Mengadakan kerjasama antar perpustakaan pada pengadaan bahan pustaka dan pelayanan setiap unit perpustakaan. Yang kedua yaitu karya non-cetak. Karya non-cetak adalah karya seseorang yang dituangkan yang berasal dari ide-ide tetapi tidak dicetak dan tidak tertulis, namun karyanya disimpan tanpa berbentuk fiksi. Biasanya karya non-cetak tersebut berukuran 2 dimensi atau tidak langsung dilihat dengan langsung. Karya non-cetak bukan seperti majalah ataupun buku, tetapi berbentuk rekaman audio, berbentuk film. Berikut ini adalah beberapa karya non-cetak. Yang pertama adalah rekaman video, yaitu bahan perpustakaan dalam bentuk pita kaset dan piringan hitam. Sebagai contoh, untuk koleksi perpustakaan adalah buku pelajaran bahasa Inggris yang dikombinasikan dengan pita kaset. Yang kedua adalah gambar hidup. Gambar hidup ini adalah film dan kaset video. Apa sih kegunaannya? Kegunaannya yaitu selain bersifat rekreasi juga dipakai untuk pendidikan. Misalnya, untuk pendidikan pemakai. Dalam hal ini, bagaimana cara menggunakan perpustakaan? Gambar hidup ini juga bisa disebut sebagai film yang mana? Film merupakan hasil rekaman tetapi yang berbentuk seperti gambar, tapi bisa digerakkan. Nah, itulah disebut gambar hidup. Selanjutnya adalah bahan kartografi. Bahan kartografi yang termasuk ke dalam jenis ini adalah peta, atlas,
bola dunia, foto udara, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu bentuk mikro. Bentuk mikro adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan semua bahan perpustakaan yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca dengan mata biasa, melainkan harus memakai alat yang dinamakan microreader. Bahan perpustakaan ini digolongkan tersendiri, tidak dimasukkan dalam non-cetak. Akibat adanya perkembangan teknologi, maka bahan pustaka tersedia dalam berbagai format. Di antaranya bahan pandang dengar, grafis, bahan kartografi, dan bahan elektronik yang grafis, bahan elektronik yang terbacakan mesin. Dengan adanya berbagai macam bentuk format ini, maka perpustakaan juga bisa menganeka-ragakan koleksinya untuk menunjang kebutuhan penunjang pemakainya. Untuk itu, pustakawan hendaknya memiliki pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, serta dapat mengelolanya dengan baik. Di negara yang sudah maju, penggunaan bahan non-buku sudah menjadi bahan yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena bahan ini memberikan kemungkinan masyarakat untuk memperoleh informasi dengan cepat dan lengkap. Proses pengadaan bahan non-buku. Bahan non-buku merupakan bahan pustaka yang perlu penanganan khusus dalam pengelolaannya, mulai dari pemilihan, pengadaan, pengolahan, penyimpanan maupun dalam pelayanannya. Untuk melakukan pengadaan bahan non-buku ini diperlukan seleksi terlebih dahulu. Dalam melakukan seleksi, bahan pustaka tersebut perlu dievaluasi mana yang baik, isi maupun fisik bahan pustaka tersebut. Ada beberapa kriteria umum yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan seleksi bahan non-buku, yaitu kualitas isi, kualitas teknis, kualitas fisik, dan distributor atau prosedur. Untuk melakukan seleksi, diperlukan alat bantu seleksi yang berfungsi sebagai alat seleksi di mana terdapat tinjauannya, ataupun yang berfungsi sebagai alat verifikasi dan identifikasi. Ada bermacam-macam alat bantu seleksi yang khusus digunakan untuk menyeleksi bahan tertentu. Alat bantu yang dicontohkan ini pada umumnya berasal dari luar negeri, yaitu Inggris dan Amerika. Hal ini disebabkan di Indonesia belum ada pengawasan bibliografi untuk bahan non-buku. Setelah kita melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan alat bantu, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengadaan. Seperti halnya buku atau majalah, pengadaan dapat dilakukan dengan cara pertukaran, pembelian, dan hadiah. Pembelian bahan non-buku pada umumnya melalui produsen ataupun distributor, karena belum banyak terdapat jobber atau penyalur seperti pada pembelian buku. Sistem pemesanan ada yang dilakukan dengan approval plan, blanket order, ataupun standing order. Untuk pengadaan film impor harus ada izin terlebih dahulu dari Departemen Luar Negeri serta lulus sensor dari Badan Sensor Film. Selanjutnya yaitu inventarisasi bahan non-buku. Dalam kegiatan inventarisasi, buku induk memiliki fungsi sebagai daftar inventaris koleksi perpustakaan, mengetahui jumlah koleksi pada tahun tertentu, membantu mengetahui buku-buku yang hilang, pencatatan buku berdasarkan kronologis yaitu menurut tanggal penerimaannya, dan setiap buku induk mempunyai satu nomor. Pembagian kolom-kolom buku induk disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan. Hal ini berkaitan dengan informasi apa saja yang dibutuhkan perpustakaan yang dapat diperoleh dari buku induk tersebut. Tata cara pencatatan bahan non-buku dalam buku induk pada prinsipnya sama dengan pencatatan buku. Di sini
hanya berbeda dalam pembentukan nomor induknya. Dalam hal ini, nomor induk menjadi nomor tempat penempatan bagi bahan non-buku. Nomor induk dibentuk dari huruf yang diambil dari huruf pertama bahannya, ditambah dengan nomor urut. Sebagai contoh, untuk bahan slide diberi kode S dan seterusnya. Jadi, secara garis besar, buku induk yang digunakan untuk mencatat buku, majalah, dan bahan non-buku mempunyai informasi mengenai tanggal penerimaan, judul pengarang, penerbit, bahasa, nomor induk, jumlah eksemplar, dan jilid. Stok opnam. Secara harfiah, stok opnam ini merupakan suatu kegiatan penghitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Secara lebih rinci, dari kegiatan ini dapat diketahui jumlah bahan pustaka menurut golongan ilmunya. Dapat diketahui pula buku-buku yang hilang. Diperolehnya susunan buku yang rapi atau tepat susunan penempatannya. Juga diketahui kondisi fisik dari sebuah buku, apakah ada yang rusak atau tidak lengkap. Kegiatan ini sifatnya menyeluruh, dalam arti selain menyangkut fisik buku, juga jajaran kartu katalognya, dengan diperlukan waktu yang cukup lama agar tujuan di atas dapat dipenuhi. Dalam kegiatan stok opnam ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu seperti daftar pengadaan atau accession list, daftar atau register uji, save list, dan lain-lain. Masuk ke sebab selanjutnya, yaitu mengenai ciri bahan pustaka non-buku yang dapat dilihat berdasarkan 5 poin. Yang pertama, materi memiliki objek. Bisa kita temukan pada atlas, diagram poster, grafik, slide, lukisan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, bentuk rekaman suara yang bisa ditemukan pada suara yang bersumber pada piringan hitam ataupun kaset. Ciri yang ketiga dari bahan pustaka non-buku adalah media pandang dengar yang berbentuk sound slide, mikrofilm, dan masih banyak lagi. Yang keempat, materi elektronik, optik, dan magnetik berupa CD-ROM atau compact disc, read-only memory, disket, pita magnetik, dan sebagainya. Terakhir adalah kombinasi berbagai material dalam satu kesatuan, misalnya bisa berbentuk kit penyuluhan, kit pendidikan, atau kit FAO, dan masih banyak lagi. Nah, setiap hal pasti terdapat masalahnya masing-masing. Sama halnya dengan dalam melakukan penggolongan bahan pustaka non-buku. Beberapa masalah yang sering kali terjadi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, katalog deskripsi di mana akan ditemukan masalah karena terlalu banyak ragam bahan non-buku. Kebanyakan bahan non-buku yang masuk seringkali masih banyak yang belum sempurna. Dari segi teknis, sudah pasti bahan non-buku pun tidak memiliki halaman judul. Padahal judul seringkali digunakan untuk pengkatalogan. Jadi, jika tidak ada, jelas akan menyulitkan saat melakukan pengarsipan. Yang kedua, yaitu pengawasan bibliografi yang kurang representatif. Pengawasan bibliografi bahan baku masih jauh dari sempurna sehingga alat bantu yang dapat mempermudah pencarian atau verifikasi data bibliografi untuk pengkatalogan masih sangat kurang. Kemudian dalam pengkatalogan, membuat katalog dan pelabelan akan lebih sulit dibandingkan membuat bahan yang berbentuk buku. Alasannya adalah karena biasanya bentuk fisik non-buku lebih beragam. Kemudian yang keempat, informasi tidak bisa langsung diketahui. Informasi judul, pernyataan tanggung jawab, dan informasi lainnya harus dibuka satu persatu menggunakan alat yang sesuai dengan bahannya.
Misalnya film, harus ditonton terlebih dahulu untuk kita bisa melakukan pencatatan katalog. Padahal jika yang di katalog buku cukup dengan kita membuka buku langsung bisa dicatat. Kemudian yang kelima terkait ISBN. Untuk bahan non-buku, kode ISBN belum ada penjelasannya. Jika koleksi buku kan jelas ada ISBN-nya. Namun pada non-buku kode ISBN-nya belum ada penjelasan. Apalagi saat nantinya kataloger membuat label, kataloger akan kesulitan karena lagi-lagi bahan non-buku memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Terima kasih telah menyimak presentasi hingga akhir. Semoga apa yang dipresentasikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Dan karena dirasa sudah cukup, maka presentasi akan ditutup. Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Saya mewakili anggota kelompok 3, atas kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.